Channel, beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Maaf nih mengganggu nih. Ya, malam. Oke, Bang, Abang sebagai kuasa hukumnya dari Fitis dari rumah, bisa minta pendapat Bang. Fitis kan kemarin sudah mengklarifikasi bahwa baru 1 kali panggilan. Ya kan, memang beredar rumor bahwa dia 2 kali dipanggil dan tidak datang atas laporan NM sendiri. Nah, Abang bisa menjelaskan, Bang? Ya, intinya kalau Kak Fitri informasi bahwa ya surat bukti panggilan ya, tandanya kan tertuju kan ke alamat ya. Iya. Nah, itu yang baru diterima tuh baru 1 yang terakhir ya. Jadi begitu dilihat panggilannya udah panggilan kedua. Oke. Jadi artinya Kak Fitri itu baru menerima nih yang kedua kan. Dan akhirnya juga sudah konfirmasi ke penyidik dan mau menjadwalkan untuk ya datang dan memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Dan alhasilnya kemarin hari Minggu beliau hadir. Ya, beliau hadir, datang langsung menemui penyidik dan dilakukan wawancara klarifikasi. Tapi Abang melihat dari perkara ini laporan substansinya apa sih, Bang? Karena ada kata pencemaran nama baik, gimana sih, Bang? Jadi yang namanya pencemaran nama baik ini kan kalau dilihat laporannya ini kan nggak berdiri sendiri laporan pencemaran nama baik, terus fitnah, ya kan, terus dilakukan di mana, ya kan, di media sosial tentunya. Nah, oleh karena itu adanya Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE juga harus dibuktikan. Siapakah yang memposting? Apakah bentuk postingan itu yang katanya ada muatan ya, muatan 3 huruf ya. Nah, ini kan muatan 3 huruf ini tertuju kepada siapa? Nah, makna dari 3 huruf itu masuk tidak bahwa ini tertujunya kepada pelapor. Kan harus begitu kan? Jadi ada sebab, ada akibat, ada terjadinya satu peristiwa, ada fakta, ada didalilkan, ada difaktakan, kan begitu. Jadi kalau saat namanya mendalilkan sesuatu hal yang dirasa itu sebagai bukti laporan, maka kita datang membawa juga bukti untuk bisa disampaikan ke penyidik, kan gitu. Nah, bukti-bukti itulah yang disampaikan ke Kak Fitri kepada penyidik. Akhirnya kemarin sudah diperiksa, dilakukan panggilan klarifikasi, di-compare lah beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga Kak Fitri juga melihatkan bukti-buktinya, bahkan akun-akunnya yang sesuai tidak dengan apa akun-akun yang dimaksud tadi, yang dimaksud disangkakan, kan gitu. Nah, sudah dilihat, nah penyidik juga kaget dan melihat ternyata bukan, ya ternyata Kak Fitri punya akun itu yang tersebar di expose itu beda dengan exposan yang dilaporkan gitu loh. Jadi bentuk-bentuk postingannya. Jadi ada yang nambah-nambahin caption gitu. Jadi itu yang kemarin dilihat. Makanya tinggal nanti polisi yang mendalami lah. Kalau memang itu akunnya bukan Kak Fitri punya, akun siapakah gerangan, kan gitu. Silakan polisi bisa menyelidiki, menyidiki dan bisa ya memberikan kepastian siapa akun dibalik adanya satu laporan ini, kan. Tapi Abang sebagai intinya membantah ya bahwa Fitis itu tidak hadir dalam 2 panggilan itu, membantah. Kalau dari panggilan terakhir tentunya kita begitu dapat panggilan kedua, saya diminta Kak Fitri untuk telepon penyidik, diaturlah waktu. Tapi pada waktu diatur waktu untuk panggilan minggu depan, kebetulan Kak Fitri tiba-tiba mendadak keluar kota kan. Akhirnya kita mereschedule. Kita tetap koordinasi sama penyidik. Kita pastikan datang. Jadi nggak ada itikat untuk nggak datang. Walaupun ini klarifikasi. Tapi kan niatan baik itu harus ditampilkan, harus dilakukan secara tanggung jawab dan mempunyai hak dan tanggung jawab tadi untuk bisa hadir atau tidak. Nah, kalau memang tidak hadir, tentunya polisi mengambil sikap. Apa sikapnya? Ya mau dilanjutkan atau dilihat kalau kurang bukti ya
tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau mau dilanjutkan ya boleh. Tapi sekarang ini kan sudah hadir, sudah datang memenuhi panggilan dan juga kooperatif. Dan penyidik minta data-data, semua yang diminta kita berikan kan. Ada tambahan nih yang kurang, apa aja, rekaman-rekaman, flash disk dan lain-lain, itu pun diminta juga untuk bisa diberikan ke penyidik. Karena penyidik butuh keterangan yang terang benderang, artinya sesuai fakta yang berimbang. Karena dengan antara laporan dengan sangkaan sama fakta, kan nanti dilihat nih. Nah, penyidik bisa menilai itu. Karena sekarang zamannya udah nggak bisa dipelintir-pelintir. Kalau namanya akunnya punya siapa, itu nanti siapa yang, itu pasti ketemu lah siapa yang melakukan akun fake tersebut gitu loh. Dua pertanyaan penyidik menanyakan seorang Fitri. Abang sendiri mendampingi atau gimana? Jadi saya sempat komunikasi sama Kak Fitri. Saya masih di luar negeri kemarin. Jadi karena pada waktu itu Kak Fitri langsung bisa di hari Minggu, ya, jadi sempat teleponan karena kan bisa komunikasi via telepon. Jadi memberikan apa aja sih poin-poin dari yang ditanyakan, terus saya juga sampai menjabarkan apa aja, mana postingannya, terus kapan dilakukan, tanggal berapa, kejadian-kejadian postingan-postingan yang dimaksud, terus bagaimana akunnya, namanya akunnya dicocokkan, kan apakah namanya dari Fitri Saluteru, ada lagi Fitri Saluteru bla 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 yang dinyatakan akun fake tersebut. Nah ternyata itu di compare, ya polisi juga udah mencatat itu kan. Terus postingan-postingan, yang postingan Kak Fitri aslinya juga ada. Ini postingan asli saya, ya kan? Nggak ada yang namanya tertuju 3 huruf itu kepada pelapor gitu loh. Jadi dia hanya mengekspos aja, tapi ada di situ ada caption-caption yang tentunya ini juga harus dibuktikan juga siapa yang melakukannya kan gitu. Jadi disinilah harus, tentunya polisi juga nanti akan lihat di situ. Tapi kan secara maaf ya Bang, secara penyidik itu mengambil berkas atau laporan seorang yang dilaporkan itu, akunnya kan paling nggak diduga udah tepat atau gimana Bang? Melihat itu sendiri gimana? Jadi kalau dinamakan 310, 311 Undang-Undang ITE, pelontaran kata-kata bahwa dia mencemar nama baik, fitnah dan lain-lain, itulah ini yang agak sulit di negara kita ini. Karena apa? Karena Undang-Undang ITE itu yang punya mesin cyber itu kan cuma Polda aja kan, cuma Polda Metro yang sekarang ini punya cyber, sama Bareskrim. Tapi kalau di Polres Metro Jakarta Selatan, mereka kan nggak punya alat cukup untuk bisa melihat, mendetailkan bahwa ini akunnya benar nggak sih, ini gimana sih teknisnya kan gitu. Dia harus cek lagi secara itu kan, secara perangkat yang lebih canggih tentunya untuk bisa melihat nih ini apakah akun ini apa benar-benar akun fake atau benar punyanya Kak Fitri kan gitu. Nah itu harus ditelusurin, harus dilihat sesuai dengan faktanya kan gitu. Nah kalau memang ini alatnya ini memang tertentu ada di Polda dan di Bareskrim, tentu ini yang jadi sulit. Laporan udah masuk, ternyata harus diselidiki lagi ya kan. Makanya itu harus diselidikin dulu. Kalau itu benar punya Kak Fitri ya tentunya Kak Fitri bersalah. Tapi kalau bukan, tandanya itu bukan punya Kak Fitri, gitu aja. Oke, tapi di sini juga ada kata akunnya sudah hilang. Hilang artinya apa, Bang? Jadi gini, akun itu begitu dicek udah nggak ada. Tapi kan kalau di cyber tuh alatnya canggih. Siapa pemilik akun itu, posisi letaknya di mana dia tahu. Terus siapa pengguna, siapa misalnya pakai domain yang lain gitu ya. Itu juga bisa dia dilakukan pendalaman. Yang ngecek bom aja bisa kok, apalagi cuman gara-gara akun begini kan. Pasti saya rasa ini bisa sekali untuk bisa diselidikin siapa dalang ataupun pemain ataupun yang melakukan akun fake ini kan, tentunya gitu. Ya tentunya Kak Fitri berharap semoga yang melakukan akun ini, yang membuat akun fake ini, dugaan kuat ini bisa segera diproses hukum. Ya polisi bisa ngecek nih siapa nih dalangnya kan, gitu. Bang, itu seterusnya juga kemarin juga ditanyakan media, ini kan kata pencemaran yang dilakukan oleh NM sendiri. Ya kan, namun kata pencemaran nama baik dominan seorang pelapor juga dalam proses hukum sendiri yang
donatifnya namanya juga tidak baik-baik aja. Nah, pendapatnya gimana nih Bang? Ya kalau saya ini kan suatu hal yang berbeda. Mungkin ada kasus lain sehingga dia terjerat dengan kasus lain yang harus melakukan proses hukum. Tapi kan dia proses ini tentunya media sosial udah melihat semua nih tentang pertikaian ataupun ya di media sosial seperti itu. Tapi saya rasa inilah bentuk ramainya. Tapi bagian dari saya adalah saya cuman prosedur hukum aja. Kalau masalah pribadi itu kan masing-masing. Tapi saya rasa semua akan melihat secara positif, jangan melihat negatifnya. Karena kalau melihat positifnya tentunya diambil baiknya. Artinya dari adanya kejadian ini tentu ada hikmah di balik kasus-kasus ini tentunya gitu. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya adalah buat pembelajaran. Ya, sehingga besok-besok lagi untuk menggunakan akun lebih baik lagi. Tidak sembarangan untuk mencetuskan, memberikan statement atau membuat segala sesuatunya menjadi satu hal yang negatif dengan konotasi lain sehingga masyarakat menjadi semacam liar. Ya kan liar kan, pertanyaan sana sini dan akhirnya berkembang sana kemari. Padahal hal tersebut tuh nggak perlu juga disampaikan. Tentunya bijak dalam itu. Nah ini yang diambil hikmah poin inilah yang harus kita ambil. Tentunya buat semua orang pengguna medsos ya. Tapi balik lagi, kalau memang pengguna medsos ini masih tetap melakukan hal-hal ya di luar kendali, tentunya undang-undang ITE ini pasti akan sebagai perangkap ya untuk bisa menjerat seorang ini yang sudah di luar batas. Artinya semua kehormatan, semua orang-orang yang dihina, orang-orang yang dicaci itu sembarangan melakukan itu. Ya kalau untuk sindiran itu mungkin boleh-boleh aja sindiran, tapi kan tidak boleh kita menjudge orang sebelum pasti orang itu melakukan hal yang sesuai dengan faktanya kan gitu. Itu jadi fitnah jatuhnya karena tidak ada buktinya kan gitu. Tapi aku membaca ini dalam tanda kutip dari pandangan hukum ini permainan buzzer-buzzer Bang. Ada indikasi ke situ. Ya itu juga sekarang ini kan juga banyak lagi diselidikin kan buzzer-buzzer bayaran ya. Yang ada di media sosial juga saya lihat juga tuh ada tuh dibayar berapa satu ini kan 1.000 atau 2.000 kan kali berapa juta ya kan. Jadi naik tuh buzzernya. Nah itulah yang sekarang juga Komdisi ya harus lebih lebih aware, lebih bisa nanganin untuk masalah ini. Karena nanti akan ada buzzer-buzzer yang negatif. Kenapa buzzer negatif? Karena sifatnya adalah mendukung orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya orang-orang yang dibayar untuk menggolkan sesuatu dengan kemampuan finansial tentunya kan karena kan bayar, namanya bayar. Dia akan melakukan satu hal menyerang kehormatan seorang. Sehingga dengan kepentingan sesuatu mereka jadi bisa melakukan apapun. Nah ini kan jadi negatif dan jelek ya tentunya. Tapi saya yakin di era Pak Prabowo ini semua akan lebih baik karena akan terfilter ya. Semua yang melakukan hal-hal negatif ke pinggir ya kan. Semua hal-hal negatif akan terisolir. Karena sekarang ini yang namanya media sosial tentunya hal-hal yang positif, membangun kreasi, ya, astacita sesuai dengan anjuran Pak Presiden kita. Tentunya itu yang harus dikedepankan. Jangan mengedepankan kejelekan-kejelekan orang lain, memburukan orang lain, kan? Jadi susah kan kayak gitu kan? Ini yang harus penting sekali kita perhatikan ya. Itu yang harus kita perhatikan. Karena memang kalau nggak ada sebab nggak ada akibat. Kalau nggak ada bensin nggak ada api atau nggak ada asap nggak ada api kan. Seperti itu. Itulah yang terjadi ya. Gitu. Bang sedikit feel Bang, abang berpendapat soal NM yang sedang proses. Banyak nih kita bicara buzzer atau bicara oknum yang melakukan bahwa ini kan ada sangkut pautnya dengan kritis terus yang akhirnya Nikita Mirzani masuk dalam perkara ini Bang. Bagaimana Bang? Abang sebagai lawyernya gimana nih Bang? Jadi kalau saya hanya mengamati. Okay. Mengamati bahwa adanya satu dalam proses hukumnya NM ini kan masih berlanjut. Betul. Tentunya masih ada jalan lah untuk menempuh suatu
keadilan bagi NM. Itu hal yang wajar yang dilakukan seorang terdakwa tentunya. Dan juga kalau Kak Fitri di sini melihat dari sisi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi saya tidak mengambil langkah benar salahnya, tapi perspektif hukum. Karena sekarang ngomong benar salah kalau di dalam hukum itu udah nothing kalau tidak ada fakta, tapi tidak cuman omong doang itu tidak bakal bisa jadi nilai. Jadi yang terpenting adalah kita kuatkan fakta di persidangan, kuatkan segala sesuatu saksi di persidangan, sehingga itu yang menjadi nilai di majelis hakim. Jangan sampai dengan adanya satu peristiwa banyak orang yang menggembar-gemborkan hal-hal yang sifatnya adalah keinginan kita ingin diakomodir. Keinginan kita harus dipenuhi. Tetapi harus ada jalannya. Jadi jangan serta-merta mengedepankan emosional. Itu yang terpenting. Ya, penting ini. Karena yang namanya emosional itu tidak akan menyelesaikan suatu masalah, apalagi dalam persidangan. Masih banyak dewan-dewan pengawas, KAY, ombudsman, dan lain-lain yang bisa dijadikan landasan. Nah, itu menjadi perhatian. Jadi, kalaupun hal-hal yang kira-kira kurang pas di persidangan, tentunya buatlah surat. Buatlah keberatan. Buatlah dewan pengawas. Yang mengawasi ini bukannya 1.000 orang yang pada nonton di TV, tapi dewan-dewan pengawas melihat bagaimana hakim bertindak, bagaimana jaksa berbuat. Semua itu perangkatnya menjadi satu yang mempunyai peranan masing-masing, punya kode etik. Nah, kalau enggak, maka kode etik itu harus dicabut. Kita boleh kok mengganti jaksa kalau jaksanya berat sebelah. Kita boleh mengganti hakim kalau hakimnya nggak bisa dijadikan satu hakim yang objektif, ya kan? Itu penting. Karena apa? Karena nilai keadilan itu satu fungsi yang harus dijadikan poin-poin kebenaran. Apa sih poin-poin kebenaran? Poin-poin kebenaran itu ada material pidananya. Kalau materi pidana bisa dihapus, NM bisa selesai masalah kasusnya. Untuk menghapus itu, buktikan dengan apa? Dengan fakta. Kalau udah ada faktanya, lampirkan. Fokus kepada apa? Fokus kepada laporannya. Ya, tuduhan laporannya. LP-nya apa? Ya, misalnya LP-nya itu pemerasan. Nah, fokus kepada pemerasannya. Ya, fokus itu. Udah, jangan kemana-mana, fokus itu, buktikan. Kalau dia bisa pelapor bisa mendalilkan, maka NM harus buktikan. Nah, kalau di situ hakim melihat sudah bisa didalilkan, selesai sudah. Nah, kita berharap semua berjalan lancar, karena masih panjang ceritanya kan, masih ada ahli nanti, ya kan gitu. Oke, satu Bang. Jadi dengan pasal Undang-Undang ITE, ya kan, pasal 27 ayat 1 junto 45 di Undang-Undang ITE dengan 5 tahun. Jadi proses dalam Undang-Undang ITE atas laporan yang diduga, ya kan, ada sebetulnya titis terus siap untuk langkah apapun dengan laporan NM sendiri, Bang. Abang sebagai kuasa hukum. Saya rasa kalau melihat materinya kasusnya NM terhadap Kak Fitri ya, tentu kita siap. Karena apa? Semua yang didalilkan kita sudah faktakan. Nah, tinggal nanti melihat kan. Semua itu kan di tangan penyidik, kita nggak bisa tahu. Nah, nanti biar penyidik ngelihat siapa yang berkompeten terhadap alat buktinya yang dijadikan sangkaan, sehingga kita sudah memfaktakan ya, didalilkan dengan keadaan Kak Fitri membuat akun itu tadi. Nah, sekarang kita tinggal faktakan, kita lihat, biarkan polisi bekerja seperti apa, kan semua secara objektif. Nanti kan juga akan di preskon kan, kalau memang bagaimana kejadian perkaranya. Jangan sampai ini digiring hal-hal yang kemana-mana. Jadi kita fokus aja kepada dilaporkan 310, 311, junto pasal Undang-Undang ITE, junto pasal 45, itu terbukti nggak? Kalau terbukti, lanjut. Kalau tidak, harus dihentikan. Itu proses hukum. Tapi ada niat. Ya gini kan memang pelapornya lagi menjalankan proses. Bahkan nanti ini kan jatuhnya pencemaran nama baik atau melapor balik atau plus.
ada momen-momen di situ atau gimana? Jadi gini, Belum. kalau untuk melapor balik itu sangat bisa, ya, Kak Fitri sangat bisa. Oke. Karena apa? Orang didalilkan dengan sangkaan-sangkaan itu, dengan sangkaan-sangkaan yang dituduhkan. Kalau memang nanti kasus ini dihentikan, bisa untuk dilaporkan kembali, dilaporkan balik karena jelas ini perbuatan fitnah kan, ya. Melaporkan orang dengan salah kan, tentunya dia udah rugi material, rugi imaterial, ya kan. Jadi harus waktu itu kan juga jelas dia datang ke kepolisian, dia juga mengumpulkan alat bukti dan seharusnya dia ada aktivitas kan, dia harus menyiapkan waktu sebanyak itu kan, banyak bukti-buktinya. Nah itu yang harus dipikirkan. Dan nama baik kita kan juga terganggu kan. Padahal kan kita lihat di media sosial saling menyerang kan, jadi bukan rahasia umum lagi nih. Tapi kan coba biarkanlah hukum ini bekerja kan, biar tahu kan kondisi seperti apa. Kalau saya nggak bisa menilai secara perspektif penyidik, kalau saya perspektif hukum. Tapi menurut kita, tapi kita boleh nanti menyampaikan ke penyidik apa sih dasar mereka, apakah memenuhi syarat untuk masuk ke pemenuhan unsur kasus pidananya kan gitu. Karena hukum pidana itu kan harus terang benderang, lebih terang daripada cahaya. Nah, sekarang kalau memang sudah terpenuhi unsurnya, silahkan. Kita nggak bisa ngelarang penyidik, silahkan lanjut. Tapi intinya apa sih Bang yang dicemarkan itu dari pihaknya kita, NM-nya sendiri, dari Pitis terus, poinnya apa Bang? Pencemaran itu dalam poin apa nih? Jadi pencemaran ini dalam kata 3 huruf tadi, ya kan, diposting, ya kan, diposting. Nah, postingan itulah yang menjadi poin bahwa menujunya ke pelapor. Kata-katanya. Ya kata-katanya saya nggak terlalu jelas ya. Yang jelas intinya menuju ke situ. Nah intinya gitu ya. Saya karena nggak terlalu detail di situ, tapi ternyata ini postingan bukan postingan Kak Fitri. Kak Fitri posting ada buktinya, dia punya masih simpen. Oh. Nah dia bukan tertuju kepada pelapor, karena dia waktu bicara juga ada Akun videonya. yang hilang? Akun siapa? Akun hilang itu akun yang fake, yang posting gitu. Oke. Manis kacangnya beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap. 1,000 years later.